Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan mengenai mengasuh anak dari hati, bagian yang kedua, ya. Saudara-saudara, anak itu adalah harta karun. Kalau saudara dan saya bisa memelihara anak dengan hati kita dan kepada hati anak kita sebagai orang tua dan sebagai anak dari hati kepada hati, maka yang terjadi anak itu akan menjadi harta karun bagi orang tuanya. Jadi jangan salah cara kita mendidik anak. Mendidik anak supaya anak itu menjadi harta karun di kemudian hari setelah mereka menjadi dewasa. Saudara-saudara, maka kita harus memperhatikan cara kita mendidik anak kita, ya. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita salah mendidik pada masa lampau? Ya sudah, yang sudah biar berlalu. Tetapi mari kita memulai sesuatu yang baru. Amin, saudara. Kita akan lihat di paragraf 5. Maaf, paragraf 4. Ya. Ini yang suka menggoda orang tua, ya. Godaan orang tua pada umumnya, ya. Ini saudara-saudara godaan kita sebagai orang tua. Saudara-saudara, godaan kita sebagai orang tua, kita tidak mengerti tujuan kita mendidik anak kita. Ya, tujuan kita mendidik anak kita, saudara-saudara, adalah tujuannya kita bicara dari hati kepada hati. Ingat, hati, saudara, heart to heart, dari hati kepada hati. Saudara-saudara, biasanya apa yang suka kita sebagai orang tua tergoda? Dalam poin 1 dikatakan, saudara bisa lihat, dalam mengasuh anak lebih berorientasi pada situasi. Misalnya, anak kita supaya diam, orang tuanya supaya bisa kerja, udah kasih aja gadget, suruh nonton aja, ya kan? Saudara-saudara, nanti satu ketika saya akan bicara mengenai adiksi, kecanduan, ya, baik kecanduan narkoba atau kecanduan gadget, saudara, internet, itu dua-duanya itu merusak otak. Yang ahlinya di sini Stefani, saudara. Tapi saya cuma belajar dari Stefani saja, saudara-saudara, ya. Itu kalau otak saudara direkam, saudara-saudara, nanti ketahuan. Orang yang minum narkoba sama orang yang mainnya gadget, saudara, itu rusaknya sama. Ya, nanti waktunya. Jadi kita sebagai orang tua, saudara-saudara, itu harus memahami sungguh-sungguh bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Ya, ingat baik-baik, kita mendidik anak kita dari hati kepada hati. Kita bukan merubah kelakuan mereka, tapi yang kita rubah hati mereka. Ya. Kalau saudara dan saya bisa merubah hati, maka saudara-saudara, kelakuan mereka akan berubah. Tetapi kalau saudara hanya merubah kelakuan, hati mereka tidak berubah, dan dia menjadi tertekan. Dia akan menjadi depresi. Ya, saudara bisa depresi, bisa bipolar. Ya, saudara, kalau saudara lihat, orang itu bisa senangnya itu senang berlebihan, bukan senang asli. Ada orang juga yang sedihnya berlebihan, ya, bukan asli. Ya. Jadi saudara-saudara, itu juga saudara nanti harus perhatikan bagaimana cara kita mendidik anak. Heart to heart.
Ya, yang kedua, jangan hanya memperhatikan dengan perilaku anak saja. Yang penting anak diem, udah kasih mainan. Enggak, saudara. Nanti saya akan memberi contoh bagaimana menangani anak yang marah, bagaimana menangani anak yang lain-lain. Ya, saya akan coba memberi contoh. Jadi supaya khotbah ini aplikatif, bisa diaplikasikan. Ya. Yang ketiga, yang tadi saya katakan, cari gampangnya aja didik anak. Anak marah, ya saudara, kita tolongin, asal aja. Yang penting mudahnya gimana. Ya. Mari kita lihat poin yang kelima. Di sini adalah dasar. Saudara-saudara, di dalam kita mendidik anak, gunakan kebijaksanaan yang alkitabiah dengan cara melayani hati. Ya, ingat, hati. Saudara, kenapa hati itu penting? Ya. Poin yang pertama, dengan pertolongan Tuhan, tugas pertama-tama orang tua adalah menangani masalah hati. Saudara di sini beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara pada umumnya itu hampir sama dengan anak-anak. Ya, saudara-saudara, saudara di sini bukan saudara-saudara ditangani perilaku saudara, bukan. Sudah tua-tua, ya kan, perilakunya diatur, ya kan saudara, udah dewasa, masa perilakunya diatur? Ya saudara, yang diatur apanya saudara? Nggak ada perilaku yang diatur. Yang disentuh itu hati. Ya. Demikian juga anak-anak. Saudara-saudara, kalau saudara dengan suami istri, jangan sentuh dengan peraturan perilakunya, tapi sentuh hatinya. Ya. Dengan pertolongan Tuhan, tugas pertama-tama orang tua adalah menangani masalah hatinya anak. Jadi, saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, siang, pagi, malam, kita berdoa. Biarlah anak-anak kita oleh pertolongan Tuhan, kita dapat menangani anak-anak, perilaku anak-anak kita dengan menyentuh masalah hati. Amsal 20 ayat yang kelima. Amsal 20 ayat yang kelima, saya bacakan. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ya, saudara-saudara, jadi hati menurut kitab Amsal pasal 20 ayat yang kelima, hati itu ada air yang dalam. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Kalau kita sebagai orang tua, saudara-saudara, kita harus pandai menimba apa yang ada di dalam hati anak-anak kita. Ya, karena apa, saudara? Di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Saudara, kalau saudara ajak anak-anak saudara, kemudian saudara bertanya, ya, kepada anak-anak saudara. Nah, nanti di sini kita ajari mereka untuk teknik bertanya, menimba dari hati. Ya, saudara-saudara. Pertama-tama kita lihat anak kita itu perilakunya. Kemudian saudara-saudara mundur ke belakang, bagaimana hatinya? Setelah saudara tahu hatinya, nah, gunakan pertanyaan. Ya. Nah, ini nanti sebentar. Ya, jadi ini untuk saudara dan saya terapkan untuk anak-anak kita. Bisa nggak diterapkan untuk suami kita? Bisa. Bisa nggak diterapkan untuk istri kita? Bisa. Bisa sekali.
Nah, saudara-saudara, jangan gunakan aturan dalam perilaku. Tetapi betul itu penting, tetapi harus tarik ke dalam, ke hati. Setelah kita ketemu hatinya, kita tanya di hatinya itu ada apa? Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat yang kedua. Nah, apa saudara? Belajarlah untuk mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan isi hati mereka. Jadi yang penting itu hati. Perbuatan orang bisa bagus, tapi saudara belum tentu hatinya seperti apa. Ya. Perilaku orang kelihatannya jelek, tapi saudara nggak tahu hatinya seperti apa. Bukankah kita sering kali salah paham terhadap orang lain? Orang itu bermaksud baik. Tetapi saudara-saudara, saudara hanya lihat penampilannya saja. Saudara tidak lihat hatinya, ya. Demikian juga kalau kita mendidik anak kita. Kok anak nangis, marah, tidak bisa berbagi dengan orang lain, dengan adik-adiknya, dengan kakaknya. Sebetulnya di dalam hati mereka itu ada apa? Maka itu perlu ditanyakan. Masalah saudara mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan hati. Di dalam kakak, saudara-saudara ada seorang anak. Anak itu masih umur 15 tahun. Kemudian dia katakan, saya kepingin naik motor. Yang lain berkata, hei, itu kamu umurmu masih 15, belum 17, belum boleh pakai SIM. Saudara, kita hanya kasih aturan-aturan gak boleh. Saudara-saudara, harusnya bagaimana? Sebagai ketua di dalam atau pimpinan daripada kakak itu dan asistennya. Saudara harus bertanya, kenapa kamu kok punya keinginan untuk naik motor? Nah, saudara-saudara, dan itu terus saudara ungkapkan sampai sebetulnya di dalam hatinya itu seperti apa. Ada seorang wanita dewasa muda. Saudara-saudara, setiap doa itu selalu tidur. Ya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, setelah ditanya, kenapa kamu tidur? Tidur itu kan perilaku. Tapi kan saudara nggak ngerti hatinya ada apa. Ada apa saudara hatinya? Karena hatinya berkata, aku ini nggak diberkati Tuhan. Tanya lagi, yang dimaksud nggak diberkati Tuhan itu apanya? Ya, jadi itu adalah teknik bertanya. Ya, nah saudara, next. Nah, kalau saudara sudah tahu yang diingini dalam hatinya itu apa, masuk ke poin 3, gunakan Alkitab. Ya, setelah tahu perilakunya, saudara lihat mundur ke hatinya. Setelah di hati, saudara-saudara pertanyaan tadi, saudara sikapnya dipertanyakan. Sampai mundur sebetulnya di dalam hatinya kayak apa. Setelah ketemu hatinya, saudara pasti hatinya itu mengingini sesuatu yang bukan yang diingini Tuhan. Itulah yang mengubah sikap seseorang. Kalau hatinya itu hanya mengingini Tuhan, saudara-saudara, pasti semuanya beres. Gak ada orang yang nakal. Gak ada orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena apa saudara? Dia hanya mengingini Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Dia sudah memberi teladan kepada kita. Dia sudah mati memberikan hidupnya kepada kita. Dia berbagi dengan kita. Dia tidak mengingini keinginannya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengingini apa yang diingini oleh Bapaknya. Jadi apa yang dibuatnya adalah apa yang diingini. Nah, kalau ada anak, saudara-saudara, setelah saudara tahu keinginannya, pasti keinginannya adalah mengingini apa yang disukai. Bukan mengingini apa yang disukai Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, gunakan Alkitab. Gimana saudara menggunakan Alkitab? Alkitab itu untuk memperbarui, merubah pemikiran dan keyakinan. Saudara tahu kalau anak itu minta kenapa dia nangis?
Karena dia di dalam pikirannya yakin bahwa apa yang diingini itu pasti dicapai. Contoh, cucu saya kalau dia sudah ada apa-apa dengan susternya, dia teriak-teriak, "Opa, opa, opa." Ya. Dia ngapor sama saya. Acus. Nah, saudara, ya, saudara. Kenapa dia nangis, saudara? Karena dia yakin apa yang di dalam pikirannya, keinginannya itu pasti tercapai. Kalau manggil opanya, pasti acusnya ditegur. Saudara, paham yang saya katakan? Kenapa saudara ada anak-anak kita kalau di mall, saudara-saudara, kemudian dia nangis, pokoknya minta itu. Kalau nggak dikasih, dia tiduran, kemudian kakinya begini-begini. Nangis terus. Kenapa saudara? Karena dia yakin di dalam pikirannya bahwa apa yang diminta itu akan dikasih. Nah, itu ada tekniknya. Bagaimana menangani anak yang seperti itu, ya. Haleluya, ya. Menginformasikan dan mengobarkan keinginan yang saleh dan keinginan yang menghormati Kristus. Jadi saudara-saudara, anak-anak kita itu melalui cara dengan pertanyaan dan kemudian dengan kita memberikan dari hati kepada hati, hati yang mengasihi, saudara-saudara, maka kita menginformasikan dan mengobarkan keinginan yang saleh, keinginan yang menghormati Tuhan, yaitu hanya mengingini apa yang diingini Tuhan. Contoh, kalau saudara punya anak, setiap kali pergi ke mall, saudara-saudara, dia selalu minta barang yang di mall. Kemudian kalau nggak dikasih, dia nangis. Ayo, apa yang saudara buat? Nah, saudara, kalau di rumah, saudara dibilangin begini, "Papa nggak mau kamu nangis kalau di mall. Kalau di mall kamu nangis, Papa nggak mau ke mall lagi." Ya, jadi bagaimana supaya papa bisa ke mall? Ya, harus ada disiplin. Orang tua itu harus memberikan kontrol yang kuat, tetapi harus memberi kehangatan yang kuat. Nah, ya, masih ingat? Kontrol yang kuat, kehangatan yang kuat. Ya, kasih itu harus ditampilkan, tetapi kontrol itu yang harus kuat. Ya. Saudara-saudara, jadi apa yang saudara katakan? Jadi begini, Papa mau ke mall sama-sama kamu. Tadi kan disiplin kan? Betul? Papa mau sama kamu ke mall, ya. Tapi ingat, kalau Papa sudah bilang, "Jangan sayang," apa yang mesti kamu buat? Kamu harus bilang begini, "Terima kasih Papa, saya tidak minta lagi." Ya, oke. Suruh ngelatih di rumah. Jadi coba kamu ngomong, "Terima kasih Papa, saya nggak minta lagi." Ya kan? Nah, oke. Ayo kita ke mall. Nah, saudara, kalau dia sudah bisa melakukan, ya saudara, kalau nggak sesuatu kalau sesuatu itu lumrah apa bahasa Indonesia, wajar yang diminta, ya belikanlah. Ya, tapi kalau saudara melampaui keuangan saudara, ya janganlah. Ya, oke ya, mudah kan saudara? Ini cara mendidik Allah. Kasih tapi ada kontrol yang kuat. Ada disiplin yang kuat tapi kasihnya harus kuat. Ya, mana sih orang tua yang nggak kepengen beliin anak? Hanya kita juga harus periksa keuangan kita cukup enggak. Apakah itu kebiasaan yang baik atau tidak, ya? Oke. Saudara, di bawahnya bertobat dari berhala dan mengundang ibadah secara eksklusif kepada Tuhan saja. Jadi, saudara, ingat baik-baik. Kalau saudara dan saya punya keinginan yang bukan keinginan Tuhan, itu namanya berhala. Nih, saya kasih contoh. Saya di sini melayani Tuhan. Keinginan saya supaya saudara
Om Yuas itu baik ya. Kalau ada keinginan saya begitu, keinginan saya itu berhala. Demikian juga saudara ke sini, ibadah. Tapi hati saudara mikirin, wah habis pulang makan bakso. Baksonya enak itu, bakso iga. Waduh, ya saya keingat saudara, saya lagi pulang ke Blora, saudara. Lagi buat makam untuk papa mama saya perbaiki. Di mana? Di mana itu? Ngawi. Ada di Mensos ada bakso iga yang enak. Ya kan? Saya bilang sama Iren, Ren, aku nggak percaya. Habis datang saudara katanya rame, kosong. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara, keinginan-keinginan selain kita mengingini Tuhan itu berhala. Ya. Nah, jadi anak-anak diminta untuk bertobat dari keinginan-keinginan yang bukan diingini Tuhan. Ya, jadi jangan membuat berhala. Yang namanya berhala itu kebencian Tuhan, kecemburuan Tuhan. Jadi kalau saudara ibadah seperti ini, saya hanya mengingini Tuhan. Demikian juga saya di sini, saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Tidak ada keinginan yang lain. Loh, kok bisa kerja kalau gitu? Betul saya kerja, tapi bukan untuk kepentingan saya. Saya kerja untuk kepentingan Tuhan, untuk keinginan Tuhan. Loh, kan kamu sudah makan, sudah cukup, pakaian sudah cukup. Saudara jangan berhenti untuk cukup diri sendiri. Memang yang dipakai diri sendiri adalah yang cukup. Tapi saudara dan saya harus maju di dalam pekerjaan. Supaya apa? Saudara bisa memberi kepada orang lain. Ya. Jadi konsepnya beda. Sama atau beda? Loh, kenapa kamu harus diberkati? Iya, saya harus diberkati. Cukup atau berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah. Loh, katanya secukupnya. Iya, yang kita pakai yang secukupnya. Yang lain, ya. Jadi Robi maksudnya adalah dia jualan sambal cumi, ya kan, saudara-saudara. Sehingga kalau ibadah, latihan begitu, tang, go, gitu ya kan, ya kan. Nah, saudara-saudara, karena dia pengen apa? Pengen berlebih. Mau nyumbang gereja, begitu saudara, ya kan. Jadi dia cuma pakai yang secukupnya, ya kan, begitu, ya kan. Jadi saudara jangan ada berhala, ya, oke. Jadi saudara-saudara, kita ajari anak kita, gunakan Alkitab, mengajar ketaatan kepada kehendak Tuhan. Taat kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, yang selanjutnya. Nah, gunakan kebijaksanaan Alkitab untuk melayani hati. Hati diajari apa, saudara? Izinkan hukum Allah menjadi pembimbing anak-anak kepada Kristus. Jadi siapa yang bimbing? Firman Tuhan. Tuhan kepengennya begini, ya. Jadi anak-anak itu harus dibimbing sesuai dengan firman Tuhan, ya. Yang poin kelima, apa yang dibutuhkan anak-anak adalah hati yang baru, yang diperoleh hanya melalui pertobatan dan iman di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, yang dipentingkan anak itu gimana? Memang bisa hati anak-anak berubah? Nggak bisa. Saudara mau kasih firman Tuhan siang dalam malam bisa berubah? Nggak bisa. Kalau dia bertobat, berbalik dari kejahatan kepada Allah, dan dia percaya kepada Allah, saudara-saudara, baru dia memiliki hati yang baru. Ya, ingat, sasarannya sampai dengan hatinya baru. Ya. Ingat saudara, hati yang baru. Hati yang baru itu bisa ditimba seluruh kekayaan Allah di dalamnya.
Ya, ingat hati anak-anak kita adalah hati yang baru. Yang keenam, anak-anak yang benar-benar percaya perlu memiliki hati yang diperbarui setiap hari oleh firman Allah. Jadi anak-anak kita harus diajar firman Tuhan, dibarui dari hari ke hari. Hati yang baru oleh firman Tuhan dengan cara bertobat dan percaya. Saudara-saudara, tidak berhenti di situ, tetapi harus terus-menerus tiap-tiap hari diperbarui dengan firman Tuhan. Apa saudara? Ajar membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Oke, next. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana cara mengatasi hati. Kalau saya lompat, saudara-saudara, bagaimana caranya? Saudara bingung nanti. Kenapa harus hati? Ya kan? Ya, saudara-saudara. Sekarang, tadi saya katakan, poin yang pertama, mulailah dengan perilaku. Lihat perilakunya anak kita. Setelah saudara lihat perilakunya, mulai melangkah mundur ke hati. Ya, perilakunya begini, ya kan? Sebetulnya yang kamu rasa itu apa? Ya, yang kamu pikirkan itu apa? Ya, sehingga terjadi perilaku seperti itu. Mundur. Ya, saudara, dari perilaku, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, saudara, terus sampai masuk ke hati. Ya, dari perilaku yang paling luar. Nangis itu perilaku nggak, saudara? Marah itu perilaku nggak, saudara? Ya, benci itu perilaku nggak, saudara? Perilaku, ya. Dari perilaku mundur. Kok kamu kelakuan kamu begitu? Pikiranmu apa? Yang kamu pikirkan apa? Ya, setelah tahu pikirannya, perasaanmu apa? Perasaanmu, ya kan? Setelah tahu perasaannya, mundur lagi. Yang kamu ingini apa? Yang kamu pengini apa? Nah, saudara, tapi jangan langsung ke hati, jangan langsung ke keinginan, ya. Tapi mulai dari perbuatan, pikiran, mundurkan ke pikiran, ke perasaan. Terus, yang kamu ingini apa? Ke hati, ya. Oke, itu saudara. Yang kedua, ini saya kasih contoh marah. Anak marah ini. Alkitab poin 2. Alkitab mengajarkan bahwa kita marah ketika kita mau sesuatu yang berlebihan. Apa yang menyenangkan dan yang mengikat hati. Orang marah karena apa, saudara? Orang marah itu karena mengingini sesuatu dan tidak mendapatkannya. Coba saudara lihat Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Marah, ya kan? Di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang sering berjuang di dalam tubuhmu? Saudara tahu hawa nafsu? Hawa nafsu itu begini, kalau saudara mengingini sehingga menguasai, keinginan itu menguasai dirimu. Jadi siang malam terbayang wajahnya. Nah, ya. Wajahnya siapa? Boneka. Wajahnya mobil-mobilan. Wajahnya mobil. Ya, ya itu saudara, itu hawa nafsu. Yang berjuang, yang saling berjuang dalam tubuhmu. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu. Ya, karena ada keinginan. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan itu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa kita mengingini sesuatu dan kita tidak memperolehnya? Karena nggak berdoa. Nah, kemudian lihat
Etika. Jadi asal muasal semuanya apa, saudara? Keinginan. Nah, etika. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Udah berdoa, udah minta ini, tapi nggak menerima apa-apa. Saudara-saudara, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara minta kaya, dikasih kaya nggak? Dikasih. Asal kamu pakai secukupnya. Kenapa kita minta kaya nggak dikasih kaya? Karena kita mau menghabiskan untuk memuaskan hawa keinginan kita yang menguasai kita. Jadi jangan saudara nggak berdoa. Tapi kalau berdoa jangan salah berdoa. Ya, coba periksa perut kita masing-masing. Perutnya maju mundur atau maju. Ya, jangan puaskan untuk memuaskan keinginan kita. Ya, ini saya bicara firman Tuhan, nggak nyindir ke sana ke sini, enggak. Ya, justru firman Tuhan itu untuk mengoreksi sampai ke hati kita. Ya, jadi perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan, hati itu penting. Mungkin perbuatan kita masih pelayanan, tetapi bagaimana dengan hati kita? Ya, ada seorang saudara yang sudah pelayanan dari muda sampai dia punya anak 3. Dia pelayanan. Dan ini pelayanan sungguh. Saudara-saudara, lama-lama dia minta diskon sama Tuhan. Tuhan, bagaimana setelah dia diberkati? Ya, maka itu saudara jangan tertipu dengan berkat. Ya, berkat itu belum tentu itu berkat Tuhan. Dia diberkati, saudara. Dia nikah dengan teman segerejanya dan dia diberkati Tuhan. Kemudian dia minta diskon sama Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau sekarang doa saya nggak usah doa? Saudara mulai nggak doa, terus dia kan masih keganggu, masih harus baca Alkitab. Tuhan, gimana kalau saya udah nggak usah baca Alkitab? Saya ke gereja aja, dengar firman dan pelayanan saja, kan sudah cukup itu. Saudara, akhirnya saudara, 2 temannya mati karena kena COVID. Setelah itu sepupunya meninggal kena COVID. Wah, saudara, langsung badannya itu panas dingin. Nggak punya kekuatan, nggak tenaga. Setelah dia konseling, ternyata dia bilang begini. Dulu saya diberkati Tuhan mengandalkan diri saya. Saya nggak mengandalkan Tuhan setiap saat. Ya, setelah diberkati, kan sudah cukup, saya kuat. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, setelah dia sampai dia nggak bisa kerja, saudara-saudara, dia tidur terus, nggak kuat dia. Dia sudah pergi ke dokter mana-mana, nggak bisa. Ya, setelah dia diselidiki hatinya, karena dia itu mengandalkan dirinya sendiri. Ingat, mengandalkan keinginan sendiri, kehendak sendiri adalah berhala. Akhirnya saudara, dia bertobat, dia mulai pulih. Habis pulih dia sudah bisa kerja. Tahu-tahu bosnya mati, kena COVID lagi. Saudara, dia sudah mulai pioh tahu nggak pioh? Les begitu, aduh lemes lagi. Gak punya kekuatan lagi. Tetapi dia ingat bagaimana caranya dulu dia sudah down bisa bangkit lagi. Dia ingat, saya harus mengandalkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau kekuatanku, hidupku untuk Engkau. Dia bangkit lagi sampai sekarang. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kita akan lihat lagi tadi, jangan dihilangkan. Nah, mana tadi ya? Oke, ya. Objek kasih sayang kita itu bisa menjadi berhala. Ya, kamu sayang siapa? Saya sayang siapa? Ya. Apa yang kita sayangi, apa yang kita ingini itu bisa menjadi berhala. Pengganti Tuhan atau pendamping Tuhan. Gak boleh kita punya pendamping yang lain.
Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Kalau masih belum punya apa-apa, kalau sudah ludes, saudara-saudara baru ingat lagi. Kalau sudah mapan, lupa. Ya, ingat, saudara-saudara, jangan begitu, ya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, membuat kita menjadi marah, ya kan? Jadi inginkan hanya Tuhan, ya. Biasanya kita marah, ya. Oke. Poin yang ketiga. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Ini yang suka saya diketawain waktu saya kalau diketawain itu ingat saya. yang saya kalau nggak lupa yang ketawa Fani. Saya katakan, ya, ajukan pertanyaan. Kalau nggak salah, ya kan, mudah-mudahan salah. Ajukan pertanyaan untuk menarik dari hati. Jadi setelah tahu itu sumbernya hati, dia punya berhala. Nah, buat pertanyaan untuk menarik dari hati. Apa yang kamu inginkan yang tidak kamu dapatkan? Nah, pasti kan marah itu karena menginginkan sesuatu yang tidak dia dapatkan. Yang kamu ingini opo? Apa yang kamu inginkan, yang kamu ingin dapatkan tapi kamu nggak dapat sehingga kamu marah? Nah, ini pertanyaan penting. Wah, saudara. Terus yang kedua, bagaimana kamu merespon ketika kamu tidak mendapatkannya? Jadi jangan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Kalau saudara mengasuh anak, ya, mengkonseling anak, itu jangan saudara pertanyaannya, jawabannya anak itu ya atau tidak. Tapi pertanyaan itu harus menghasilkan dia menjelaskan. Ya. Menjelaskan itu supaya dia berpikir, supaya dia terbuka, supaya dia makin menceritakan lagi, makin menceritakan lagi, makin menceritakan lagi. Apa yang kamu inginkan yang tidak kamu dapatkan? Bagaimana kamu merespon ketika kamu tidak mendapatkan? Marah, gitu ya, saudara. Respon kamu menghormati Tuhan. Kalau kamu responnya menghormati Tuhan itu seperti apa? Apa kira-kira jawabannya? Terima kasih Tuhan, Engkau telah ingatkan kami. Engkau tidak beri, artinya Engkau tidak suka saya mengingini sesuatu yang bukan keinginan Tuhan. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Nah, anak harus diajarkan begitu. Contoh saudara pekerja, gagal. Saudara mesti periksa diri. Terima kasih Tuhan sekarang saya jobless. Nggak punya kerjaan. Ya kan? Terima kasih enggak? Loh, kalau saudara jobless, terima kasih enggak? Loh, kalau anak minta mainan di mall, bilangnya apa? Terima kasih papa tidak mengizinkannya. Iya kan? Iya kan? Kalau saudara ditalak 7 sama suami, atau ditalak 7 sama istri, bilangnya apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, karena Tuhan setelah mengizinkan saya menerima talak 7, ya kan? Lah, kalau udah terima kasih kan terus cek dong, ada apa yang ada di dalam hatiku? Mungkinkah aku belum berdoa? Saya tidak meminta. Apakah saya sudah meminta? Kalau saya meminta, apakah permintaan saya ini untuk menyenangkan diri saya atau untuk menyenangkan Tuhan? Paham ya? Paham ya saudara ya? Oh, ini beneran saudara. Ya, kalau nggak ada persoalan sih nggak apa-apa. Tapi kalau saudara punya persoalan, ini caranya. Ya, kalau nggak ada persoalan nggak apa-apa. Tapi kalau ada persoalan, ini caranya. Tapi kan jangan nunggu kalau ada persoalan kan? Iya kan saudara? Nah itu maksudnya. Respon kamu menghormati Tuhan menjadi seperti apa? Thank you Lord. Ya kan? Tuhan sudah mengizinkan saya seperti ini. Mulai periksa hati. Apakah saya tidak minta? Oh, saya udah minta. Terus
saya sudah minta. Kalau gitu permintaan saya apa? Oh, permintaan saya mengingini apa yang saya inginkan untuk memuaskan hawa nafsu saya. Coba dibalik sekarang doanya. Berkati saya supaya saya bisa memberkati orang lain. Saya hanya memakai secukupnya. Haleluya. Tuhan pasti turunkan berkat. Ya. Amin, saudara. Oke. Kemudian pertanyaan yang keempat. Mungkinkah kamu menginginkan sesuatu lebih dari yang kamu inginkan untuk mendaati Tuhan? Menginginkan yang diingini atau menginginkan untuk menaati Tuhan? Menginginkan apa yang diinginkan Tuhan? Yang mana? Yang mana, saudara? Jawabannya harusnya gimana? Hah? Iya, kita tidak boleh menginginkan sesuatu lebih dari yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, oke. Mari nomor 2. Gunakan firman Tuhan untuk melayani hati. Nah, setelah saudara tahu tadi, ini kan prakteknya sekarang, saudara. Tadi kan dasarnya, sekarang prakteknya. Ya, saudara-saudara, di dalam hati itu ada, boleh nggak saya dikasih gambar supaya mereka tahu? Yang ada ini supaya tahu. Naik aja. Terus. Ya, oke. Ya tadi ya. Saudara, merah itu hati, saudara. Ya, hati. Di dalam hati itu ada desire, ya, keinginan. Ya, itu. Di dalam hati ada keinginan. Ya. Kalau kamu mengingini sesuatu, ya, saudara-saudara, itu pasti ada di ada di pikiran. Kelihatan, saudara? Ada di dalam pikiran. Nah, saudara, apa yang di dalam pikiranmu itu adalah keyakinanmu, belief. Saudara bisa paham ya? Ya, jadi kalau di dalam pikiran ada keyakinan, di dalam talk ada belief. Ya. Kenapa di dalam kita itu mengingini sesuatu, desire, ya, karena kita yakin, beliefnya adalah yang ada di dalam pikiran. Nah, oke. Mungkin, dari situlah apa yang engkau inginkan, apa yang desire tadi, itulah yang kamu worship, sembah. Worship di atasnya. Apa yang kau sembah, worship, itulah yang menjadi behavior, perilaku. Jadi kelakuan kita berasal dari worship, penyembahan kita. Penyembahan kita berasal dari desire. Ya kan? Ya. Apa yang engkau ingini, itulah yang engkau pikirkan. Tahu apa yang engkau bawahnya yakini. Ya, tahu ya, saudara. Hati-hati dengan keinginanmu. Kalau engkau mengingini, pasti itu yang engkau sembah. Desire pasti engkau worship. Desire pasti engkau sembah. Dan itulah yang menentukan perilaku, behavior. Oke. Jelas ya, saudara ya? Ya, jadi hati-hati. Hati-hati na. Hati-hati na. Ya, jadi ini saya bicara ini bukan dari segi firman Tuhan saja, tetapi ini saya gabungkan dengan psikolog, ya, ranahnya Fani. Ya, saudara. Oke. Jadi kalau kemarin-kemarin ranahnya Kalina, ya kan. Oke, mari saudara-saudara balik ke tadi lagi. Kalau enggak cukup kita potong, enggak apa-apa. Jangan takut dengan pemotongan. Ya. Oke. Ya, gunakanlah firman Tuhan untuk melayani hati. Ya,
tadi ditujukan kepada pemikiran thought tadi dan keyakinan belief tadi ya. Keinginan apa tadi? Desire ya kan? Dan ibadah atau penyembahan worship ya. Jadi ini untuk meriksa yang tadi ya, diperiksa. Kalau saudara minta sesuatu nggak dapat, periksa ya. Nah ini anak-anak juga nggak disuruh meriksa, tapi saudara tanya, kok kamu marah kenapa? Ya kan? Oh, yang saya pikirkan ini ya. Kemudian yang saya rasa begini, yang saya inginkan begini, ya kan? Nah dari keinginan itu, saudara, dari pikiran, keyakinan, keinginan, dan worship penyembahan itu harus saudara periksa. Nah, 3. Terapkan disiplin korektif yang tepat. Disiplin untuk mengkoreksi kalau dia salah. Jadi anak jangan dibiarkan salah. Yang penting tak kasih boneka diem. Dia nangis, yang penting tak kasih gadget diem. Ya. Jangan saudara-saudara. Mesti diapain? Dibilangin. Bilanginnya apa saudara? Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 Sudah? Ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi orang tua nggak boleh. Saya nggak mau negor anak saya. Ya. Disiplin tuh harus. Hanya disiplin jangan saudara langsung saudara gebukin. Memuaskan keinginan saudara, enggak. Caranya bertahap. Bertahapnya apa tadi saudara? Papa nggak mau pergi ke mall. Kalau kamu pergi ke mall, kamu mesti nangis di situ dan harus dibeliin. Jadi kalau papa bilang jangan, kamu harus bilang apa? Terima kasih papa, ya kan? Oke. Terus kalau berulang begitu lagi, ya udah jangan pergi ke mall. Kalau dia nangis, mall dong pa, udah kangen, jalan-jalan bareng. Oke, kita tes lagi. Oke, kelihatannya dia bisa berubah, ya kan? Oke, lanjutkan ya. Oke, saudara-saudara. Kemudian ya, yang keempat, waktunya panggil anak itu untuk berpaling kepada Kristus dan minta bantuan. Oh, ingat saudara, memang berubah gampang? Gak gampang. Gak usah anak-anak kita aja berubah setengah mati. Sudah digebukin Tuhan, dipukulin Tuhan, diamblesin Tuhan, ya sampai enggel-enggel, ya kan? Iya kan? Ya, kita orang yang dewasa aja, iya kan? Kalau saudara kenal didikan Tuhan, kita juga dididik, semua kita dididik. Anak kecil mulai dini, supaya dia nggak digebukin Tuhan, saudara-saudara ajari, jangan sampai digebukin Tuhan. Caranya apa? Kalau yang diingini adalah Tuhan, ya. Belajar lebih menghormati Tuhan, lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada keinginannya sendiri, ya. Ya, suruh doa minta bantuan Tuhan, ya. Setelah didisiplinkan, udah ngerti benar salahnya, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ya. Tuhan pasti dengar enggak permintaan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Pasti enggak? Kok enggak ada suaranya? Pasti, ya. Yang kelima, ajari dia untuk mengakui dosanya. Sudah minta tolong sama Tuhan, Tuhan, saya mengakui dosa saya. Ajari dia untuk mengakui dosanya kepada Tuhan dan orang yang berkaitan dengan perbuatannya.
Setelah minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama siapa? Papanya. Ya, Papa, saya minta maaf. Saya tidak mengulang lagi. Ya, setelah minta bantuan sama Tuhan. Setelah didisiplinkan, terus kemudian dia minta bantuan Tuhan. Setelah itu dia harus minta ampun sama Tuhan dan minta ampun kepada orang tuanya atau siapa saja yang kita sudah buat salah. Oke? Ya. Ajari dia untuk mencari pengampunan terhadap Tuhan dan sesama. Saudara salah dengan orang, minta ampun sama Tuhan, minta ampun dengan sesama. Next. Nah, saya tidak bisa lanjutkan lebih lagi, tapi beri dia kesempatan untuk kedua kalinya untuk mentaati Tuhan. Jangan divonis. Selalu beri kesempatan anak itu, ya, untuk kita ampuni, untuk kita beri. Tetapi kita lihat perubahannya gimana, ya, saudara-saudara. Nah, ada contoh yang kedua, gimana kalau anak itu tidak mau berbagi dengan adik kakaknya? Gimana kalau anak itu tidak hormat dan tidak taat kepada sesamanya atau orang lain? Caranya sama seperti tadi, ya. Dan saya masih ada yang lain, tapi nanti kalau ada kesempatan saya akan berbagi. Tapi mungkin saudara lihat caranya sama, ya saudara. Next, yang ke-7. Nah, ini penting, saudara, sebelum kita tutup. Mengasuh anak dengan hati adalah wujud sebagai atau wujud sebagian besar kedewasaan rohani orang tua. Jadi kalau saudara orang tua yang dewasa itu apa? Kalau saudara mengasuh anak-anak dengan hati, dengan cara seperti itu, saudara namanya dewasa, ya. Nah, ingat, gimana supaya saudara dewasa? Ngasuh anak. Saudara kalau ngasuh anak itu jangan ngomong, ngajari doang. Tetapi saudara harus jadi teladan. Ya. Waktu saya dulu kuliah, saudara, guru itu tidak sekedar mengajar. Tapi guru itu harus mendidik. Mendidik itu apa? Tidak sekedar mengajar, tapi mendidik itu memberi contoh. Jangan korupsi. Papanya jangan korupsi. Ya kan? Apalagi saudara, jangan telat. Papanya sendiri jangan telat. Ya. Jadi di sini saat kita berusaha untuk menggembalakan hati anak-anak kita, ingat, Bapak surgawi kita menggembalakan diri kita sendiri, dirinya orang tua. Biasanya dengan mengungkapkan cara parenting kita, cara mengasuh anak kita untuk menunjukkan area hati kita yang perlu diubah sehingga dapat berpaling kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang mengubahkan. Jadi orang tua itu sendiri dibentuk oleh Tuhan. Ya, kalau saudara anak begitu, coba lihat bapaknya gimana. Ya, dan Tuhan itu sering mengubah hati kita supaya kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Yang ke-8 ada? Nah, Alkitab memerintahkan kita untuk tidak hanya mengajar anak-anak kita, tetapi untuk menjadi model. Model itu apa? Teladan. Mendidik, memberi contoh, tidak sekedar mengajar, tapi mendidik, ya. Tetapi juga untuk menjadi model bagi mereka. Apa artinya memiliki hati yang bertumbuh dan berubah secara progresif terus-menerus menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi orang tua itu di dalam mengajar dan mendidik anak, saudara-saudara, orang tua harus menjadi teladan. Bagaimana orang tua juga bertumbuh. Coba kalau saudara bohong,
anak saudara bohong, terus gimana coba? Itu saya itu. Iya kan? Nah, ya kan? Jadi kita harus bertumbuh terus menerus menjadi gambar untuk anak-anak kita. Oke. Saya udah selesai ya. Udah, oke. Mari kita bangkit berdiri. Oh, rinarala sandi nogoroloyo sanda. Selalu ada jalan buat Tuhan. Buat kita dan buat anak-anak kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membekali kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Hati kami telah menerima firman-Mu. Hati kami telah dikoreksi oleh Tuhan. Hati kami telah diperiksa oleh Tuhan. Dalam kami mendidik, mengajari, memberi contoh untuk anak-anak kami. Seringkali kami melihat itu adalah gambaran dari diri kami sendiri. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau bertumbuh, berubah secara progresif, terus menerus menjadi seperti Tuhan. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah berbuat salah di dalam mengasuh anak-anak, mulai berbicara kepada Tuhan. Walaupun anak-anak kita sudah menjadi dewasa, kita sudah salah asuh, tetapi katakan kepada Tuhan, lihatlah aku mau berubah sebagai orang tua, supaya di hari tua kami bisa menjadi teladan untuk anak-anak kami. Tidak ada kata terlambat. Biarlah ketika kita meninggal sebagai orang tua, anak-anak kita boleh mengenang bahwa kita menjadi model. Kita mengajarkan yang sesuai dengan Alkitab. Terus bertumbuh ke arah Yesus. Katakan kepada Tuhan, Engkau ampuni dosa kami sebagai orang tua. Tapi lihat kami kembali kepadamu Tuhan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan senang dengan apa yang kita buat. Dia akan peluk kita. Dan dia katakan, aku suka kalau engkau kembali kepadaku. Buang kepentinganmu, ambil kepentingan Tuhan. Hidup dengan secukupnya. Biarlah engkau dan aku boleh diberkati Tuhan, dan boleh berbagi dengan orang lain. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan ya Tuhan.
kami. Yesus, haleluya. Roh Kudus, bekerja Engkau dalam hati kami masing-masing. Ubah kami Tuhan, barui kami dan anak-anak kami. Dalam nama Yesus, terimalah urapan Tuhan, terimalah kepenuhan Tuhan, terimalah keputusan Tuhan. Jadilah Engkau berubah di dalam hatimu, dalam perbuatan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami meresponi apa yang Kau katakan. Terima kasih, kami telah berubah dan tidak sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.